Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Budi Utami. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas materi kelas 7 semester 1 tentang aljabar. Yaitu pada bab ini akan kita bahas tentang pengenalan bentuk aljabar dan suku-suku yang sejenis. Kadenya ini bisa dibaca sendiri. Bentuk aljabar dan unsur-unsur dari bentuk aljabar. Ada beberapa contoh dari bentuk aljabar antara lain yaitu 5A, min 7xy, P kuadrat, min 3A pangkat 3 B kuadrat plus 3A kuadrat plus 5B pangkat 5. Unsur-unsur dari bentuk aljabar. Di sini ada contoh 3A pangkat 3B kuadrat ditambah 3A kuadrat ditambah 5B pangkat 5 dikurangi 5AB kuadrat plus 3. Dalam unsur-unsur bentuk aljabar itu ada yang namanya suku, ada yang namanya koefisien, ada yang namanya variabel, dan ada yang namanya konstanta. Biar lebih jelasnya, perhatikan berikut ini. Di sini ada suku. Suku itu apa? Suku itu suatu bentuk aljabar yang ditandai atau dijeda dengan tanda negatif dan ataupun positif. Di sini contohnya ada suku. Contoh min 3A pangkat 3 B kuadrat, ini adalah suku. Ada lagi sukunya yaitu plus 3A kuadrat. Ada lagi sukunya yaitu plus 5B pangkat 5. Ada lagi sukunya negatif 5AB kuadrat. Ada lagi yaitu 3. Ini adalah yang namanya suku. Berarti dari contoh soal ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Kalau yang atas ini ada contoh bentuk aljabar. Kalau ini berarti contoh ada 1 suku yaitu cuma 5A. Kalau min 7xy ini juga 1 suku. P kuadrat juga 1 suku. Yang ini min 3A pangkat 3 B pangkat 2 plus 3A kuadrat plus 5B, berarti ini ada 1, 2, 3, ada 3 suku. Jadi suku itu dijeda dengan tanda negatif atau positif. Ini adalah suku-suku dari contoh soal di atas ini. Untuk variabel itu kalau di sini berarti hurufnya. Berarti untuk suku min 3A pangkat 3B kuadrat, variabelnya yaitu A pangkat 3B kuadrat. Untuk positif 3A kuadrat berarti variabelnya adalah A kuadrat. Untuk positif 5B pangkat 5, variabelnya adalah B pangkat 5. Untuk negatif suku min 5AB kuadrat, variabelnya adalah A B pangkat 2 atau kuadrat. Untuk positif 3 ini tidak ada variabelnya, namanya konstanta. Konstanta. Jadi kalau ada angka tidak ada variabelnya itu namanya konstanta. Kalau koefisien itu angka di depan variabel. Di sini variabelnya A pangkat 3 dan B pangkat 2. Jadi koefisiennya itu angkanya yaitu negatif 3. Di sini A kuadrat variabelnya, jadi koefisiennya adalah positif 3. Di sini positif 5B pangkat 5, jadi koefisiennya adalah positif 5. AB kuadrat variabelnya, berarti koefisiennya adalah negatif 5. Jadi variabel itu hurufnya, koefisien itu angka di depan variabel. Kalau angka yang tidak ada variabelnya namanya konstanta.
Perhatikan contoh lagi biar lebih paham. Di sini ada 5x pangkat 3 min 8y kuadrat plus 4y pangkat 5 min 15z kuadrat plus 8. Suku-sukunya adalah di sini ada suku min 5x kuadrat. Kalau tidak ada tandanya berarti positif. Positif 5x pangkat 3. Ini adalah sukunya, suku yang pertama. Yang kedua yaitu sukunya min 8x kuadrat. Min 8x kuadrat. Suku yang ketiga yang berikutnya yaitu positif 4y pangkat 5. Positif 4y pangkat 5. Yang berikutnya yaitu negatif 5z kuadrat. Negatif 15z kuadrat. Dan yang terakhir yaitu positif 8. Positif 8. Variabelnya, variabel dari suku 5x pangkat 3 berarti variabelnya adalah x pangkat 3. Dari negatif, suku negatif 8y kuadrat adalah variabelnya x kuadrat. Dari positif 4y pangkat 5 adalah y pangkat 5 variabelnya. Negatif 15z kuadrat ini sukunya, berarti variabelnya adalah z kuadrat. Positif 8 adalah tidak ada variabelnya, namanya konstanta. Untuk koefisien dari variabel x pangkat 3 yaitu depannya angka positif 5. Berarti koefisiennya adalah positif 5. Untuk koefisien dari variabel y kuadrat adalah negatif 8 karena angkanya depannya negatif 8. Untuk positif 4y pangkat 5 berarti koefisiennya positif 4. Untuk min 15z kuadrat berarti koefisiennya adalah negatif 15. Jadi suku itu yang dijeda dengan tanda negatif ataupun positif, variabel itu huruf, koefisien itu angka di depan huruf atau angka di depan variabel, dan angka yang tidak ada hurufnya itu namanya konstanta. Berikutnya itu suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis itu suku-suku yang variabelnya sama. Jadi suku-suku yang sejenis itu suku yang variabel dan pangkat di variabelnya itu sama. Contohnya, tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut. Di sini ada 2p kuadrat, variabelnya adalah p kuadrat. Apakah ada yang sama dengan p kuadrat? Tidak ada. Berarti 2p kuadrat tidak ada yang sejenis. Negatif 3pq sejenis dengan negatif pq. Berarti negatif 3pq itu suku sejenis dengan negatif pq. Sedangkan positif 5p itu sejenis dengan negatif 8p karena ini variabelnya sama-sama dengan p, jadi plus 5p sejenis dengan negatif 8p. Kalau kita tulis dikumpulkan jadi 2p kuadrat min
3PQ. Jadi kalau kita tulis yang sejenis yaitu 2P kuadrat, ini tidak ada yang sejenis. 3PQ min PQ kita gabung karena sejenis, dan plus 5P sejenis dengan 8P. Ini adalah suku-suku yang sejenis. Ini sejenis dengan ini sejenis dengan ini, yaitu suku yang variabelnya sama. Yang kedua yaitu positif 3i kuadrat kembar dengan tidak ada yang kembar. Untuk 2xy, positif 2xy sejenis dengan positif 2xy karena variabelnya sama-sama xy. Dan untuk negatif 4y kuadrat sejenis dengan min 3y kuadrat. Kalau kita tulis jadi 3x kuadrat plus 2xy yang sejenis kita warnai dengan warna yang sama, plus 2xy ini sejenis, dan min 4y kuadrat sejenis dengan min 3y kuadrat. Ini. Jadi suku yang sejenis itu suku yang variabelnya dan pangkat dari variabel itu sama. Contoh yang ketiga yaitu min mn plus 3m plus 2mn dan n kuadrat. Yang sejenis adalah min mn dengan 2mn. Itu yang sejenis, yaitu variabelnya sama-sama mn dan mn. 3m sama n kuadrat tidak sejenis, tidak ada yang sejenis karena variabelnya beda semua. Kalau ditulis jadi min mn plus 2mn, ini sejenis, kita gabung, plus 3m plus n kuadrat. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu untuk suku-suku yang sejenis yaitu suku-suku yang variabel dan pangkat dari variabel itu sama persis. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.